Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan burangan, welcome back with me Sam di malam spesial. Siap menghibur kalian malam ini dengan membawakan alur cerita dari sebuah series bergenre fantasy berjudul Fate: The Winged Saga, dibuat oleh Mamang Brian Young dengan tokoh utamanya yang diperankan oleh Teteh Abigail Cowen. Inilah Fate: The Winged Saga Season 1 Episode 1. Sebelum memulai alur cerita, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang dunia di seri 1 ini. Di sini, dunia terbagi menjadi dua. Pertama yaitu dunia utama yang sering disebut dengan First World. Lalu kedua ada dunia bernama Otherworld. Otherworld adalah semacam dunia paralel dari dunia utama. Di Otherworld juga ada manusia yang tinggal. Tapi tidak hanya manusia, ada juga ras lain yang disebut dengan manusia peri yang bisa mengendalikan sihir. Tidak hanya ada dua ras itu saja sebenarnya, tapi untuk ras lain itu nantilah di alur ceritanya, oke? Kini saya akan menjelaskan tentang tokoh utama kita. Namanya adalah Bloom. Sebelumnya, Bloom ini merupakan manusia biasa yang tinggal di First World. Sebenarnya bukan manusia biasa sih, dia adalah keturunan manusia peri. Tapi Bloom tidak menyadari hal itu. Sampai suatu ketika dirinya tidak sengaja mengakibatkan kecelakaan akibat sihirnya yang tidak dia ketahui. Gak sengaja gitu keluar sihirnya. Kabar itu terdengar oleh seorang guru besar di sekolah sihir Alfea di Otherworld. Namanya adalah Bu Dowling. Lantas Bu Dowling pun membawa Bloom ke Otherworld untuk keamanan. Dan Bu Dowling juga menyekolahkan Bloom di sekolah Alfea miliknya untuk melatih sihir miliknya Bloom. Mari kita mulai alur ceritanya. Tengah malam di Otherworld, seorang penggembala domba terbangun karena domba-dombanya yang berisik. Ia menghitung satu persatu dombanya itu, lalu ia berkata, "Hei teman-teman domba, di mana satu teman kalian? Apa di luar sana?" Dengan bantuan cahaya senter, si penggembala nekat menerobos pelindung magis. Padahal di luar dari batas itu sangatlah berbahaya. Sedikit informasi, sebuah wilayah di Otherworld selalu diberikan pelindung oleh para peri. Pelindung itu berfungsi untuk melindungi suatu tempat agar tidak diterobos makhluk yang jahat. Di hutan, di luar pelindung, si penggembala itu mendengar suara desisan yang ia pikir itu salah satu dombanya. Namun semakin ia dekati, suara tersebut berubah menjadi serak seperti suara serigala yang lapar. Kepanikan membuat ia kesulitan mengendalikan senternya dan alhasil seekor makhluk misterius tiba-tiba menerkam tubuhnya secara brutal. Scene lalu berganti. Di pagi hari yang cerah terlihat Bloom memasuki lingkungan sekolah barunya, yaitu sekolah Alfea. Sebuah sekolah sihir luar biasa yang jauh dari California, tempat Bloom tinggal. Tentu saja jauh karena sekolah Alfea ini ada di Otherworld ya pemirsa. Di sini Bloom ingin belajar tentang sihir dan berharap bisa menguasai kekuatan sihir miliknya. Ya, Bloom sama sekali belum bisa Namanya membingungkan sekali ya. Bloom sama sekali belum bisa menggunakan kekuatan sihir yang dimilikinya. By the way, di dunia ini kalian tidak bisa mempelajari sihir ya. Hanya keturunan peri lah yang bisa mengendalikan sihir. Dan itu pun gak bisa pilih sihir api, air, angin, udara, tanah. Tergantung kalian keturunan peri sihir apa. Terlebih dahulu, Bloom harus menemui seniornya yang bernama Stella. Stella yang akan membantu Bloom mengantarnya ke kepala sekolah yaitu Bu Dowling. Namun di sana terlihat seorang pemuda yang memperhatikan gerak-gerik Bloom. Dia adalah Sky. Sky yang tahu bahwa Bloom ini sedang tersesat lantas menyapanya.
Saat itu Sky menawarkan bantuan namun belum menolak dengan halus. Percakapan pun terputus setelah temannya Sky yang bernama Riven muncul meledek Sky yang selalu tertarik pada murid baru. It's an odd thing, considering you're standing in a courtyard of a college full ferry round. I don't need help, but thanks. Riv, just give me 1 second here. Why, you gonna chase her? Nampaknya Stella sudah standby menunggu Bloom sedari tadi. Mereka berdua berjalan beriringan ke arah ruang kepala sekolah. Stella berkata kehadiran Bloom sangat merepotkan Bu Dowling karena harus membantu Bloom menutupi identitasnya. Ya, identitas Bloom yang merupakan anak dari manusia biasa. Lah, kok bisa anak manusia biasa punya kekuatan sihir peri? Kata Bu Dowling sih, Bloom ini punya garis keturunan peri yang jauh dari kakek nenek buyutnya. Begitulah jawabannya. Sambil berjalan, Stella juga menawarkan sebuah cincin ajaib miliknya. Cincin tersebut bisa digunakan untuk pergi ke First World, dunia utama. Sebut saja dunia utama ya, tidak perlu First World hese nyebutnya guys. Seandainya Bloom ingin kembali ke rumahnya, maka Stella bisa meminjamkannya untuk Bloom. Kini Bloom pun sudah berada di ruang kepala sekolah bersama Bu Dowling yang memperkenalkan asrama tersebut. Anggap saja Alfea rumah barumu, katanya. Kepala sekolah menyarankan Bloom harus perlahan dalam menggunakan sihirnya. Semua butuh proses, dan jika tidak, Bloom bisa menyakiti orang-orang di sekitarnya. Kawan-kawan gimana ya, agak-agak enak nyebut nama Bloom. Jadi kayak Bang Sam tuh bilang belum. Bagaimana kalau kita nyebutnya Bloomy ya, Bloomy gitu. Boleh ya. Kekaliannya juga tersampaikan dengan tidak ada keambiguan. Setelah menemui kepala sekolah, Bloomy bergegas ke kamar asramanya. Di sana ia ditempatkan dengan beberapa murid perempuan juga. Sambil beres-beres, Bloomy melakukan panggilan video dengan orang tuanya di dunia utama. Meskipun beda dunia, tapi tetap bisa melakukan koneksi video call ternyata pemirsa. Obrolan mereka ya biasa orang tua dan anak. Namun kedua orang tua Bloom tampak heran kok di tempat Bloom kayak terang gitu. Padahal kan kalau di Swiss harusnya udah malam. Ya, orang tua Bloom tidak tahu kalau Bloom masuk universitas di dunia lain. Sebab orang tua Bloom diberitahu bahwa Bloom bersekolah di universitas yang ada di Swiss. Bloom tampak kebingungan harus menjawab apa. Untungnya salah satu murid teman sekamarnya Bloom pengertian. Ia langsung berpura-pura menjadi guru dan berujar, "Semuanya matikan lampu dan matikan ponsel, segera tidur." Ternyata itu membantu Bloom lepas dari pertanyaan orang tuanya. Bloom mengucapkan terima kasih pada teman barunya itu. Dia bernama Aisyah, seorang peri air yang menjaga gaya hidup disiplin dan selalu mendekati setiap masalah secara rasional dan praktis. Aisyah di situ penasaran mengapa Bloom berbohong pada orang tuanya bersekolah di Swiss. Bloom lalu menjawab bahwa orang tuanya adalah manusia biasa, bukan peri. Mereka mengira Alfea itu adalah sekolah asrama internasional di Swiss. Tentu saja pengakuannya membuat Aisyah terkejut. "Orang tuamu manusia biasa, sedangkan kamu adalah peri. Kok bisa?" tanya Aisyah. Bloom di situ menjawab, "Bu Dowling berkata padaku bahwa ada ras peri di silsilahku. Semacam leluhur gaib yang terlupakan, begitulah aku juga tidak mengerti," ungkap Bloom sambil tertawa. Begitu Bloom melewati kamar Stella, ia melihat Stella sedang mencoba berbagai look pakaian dengan bantuan sihir cahaya miliknya. Tentunya Bloom kagum dengan sihir cahaya yang dimiliki Stella. Stella adalah peri cahaya pemirsa. Selain Stella dan Aisyah, ada pula Tera. Dia adalah peri bumi yang sangat menyukai tumbuhan. Hari-harinya tak lepas dari tanaman. Namun, ia selalu merasa insecure pada dirinya. Yang terakhir adalah Musa. Ia seorang peri pikiran. Ia bisa merasakan perasaan orang-orang di sekitarnya. Terkadang ia terganggu oleh sihir yang ia miliki ini. Bayangkan saja jika terdapat banyak orang dan Musa bisa merasakan perasaan mereka semua. Maka dari itu ia selalu menggunakan headphone untuk menghindari perasaan orang-orang. Jika hanya ras peri yang bisa menggunakan kekuatan sihir, lantas apa kegunaan manusia biasa di dunia lain ini? Manusia biasa di dunia ini akan dilatih untuk bertarung. Mereka harus bisa menggunakan senjata jarak dekat, senjata jarak jauh, dan juga tangan kosong. Mereka disebut spesialis yang akan bertugas untuk mendampingi peri dalam misi-misi berbahaya. Sky dan Ribbon merupakan salah satu siswa spesialis.
Mereka saat ini sedang berlatih dengan diawasi oleh kepala guru pelatih spesialis bernama Silpa. Sky adalah murid kesayangannya dan sudah dianggap anak sendiri oleh Silpa. Karena Silpa lah yang merawat Sky sejak ayahnya Sky gugur dalam peperangan. Ayahnya Sky bernama Andreas, guys. Kepada para murid-murid baru, Silpa berkata bahwa Andreas ayahnya Sky ini merupakan sosok legenda spesialis. Dan bakatnya Andreas benar-benar menurun kepada anaknya yaitu Sky. Silpa berharap penuh agar para murid-murid baru di Alfea tangguh dan kuat seperti Sky. Setelah pelatihan selesai, Ribbon si anak badung pergi ke wilayah hutan keluar dari pelindung magis. Ia menduduki batu besar dan ngudud santuy di sana. Akan tetapi, tiba-tiba Ribbon terkaget-kaget luar biasa saat matanya mendapati mayat seseorang yang kondisinya tampak sangat mengerikan. Penuh darah, cakaran, dan pakaiannya tidak beraturan. Dia adalah mamang penggembala semalam ya teman-teman. Ribbon tentunya langsung melaporkan mayat tersebut kepada para guru. Setelah langsung terjun ke TKP dan melihat, mereka pun menduga ini adalah perbuatan makhluk hangus. Budauling dan kedua rekannya di situ cukup ketar-ketir karena terakhir kali makhluk hangus muncul itu adalah 16 tahun yang lalu. Sekarang muncul lagi. Tapi untuk sementara mereka semua aman selama berada di dalam tabir magis. Budauling memerintahkan rekan-rekannya untuk membereskan kekacauan ini sebelum gosipnya mulai menyebar. Namun ternyata gosip memang menyebar dengan cepat. Bahkan Tera, Aisyah, dan Musa sedang membicarakannya di kantin. Namun mereka dan orang-orang sepertinya tidak terlalu ambil pusing. Mungkin si bapak penggembala diserang serigala atau harimau apapun itu, entahlah. Gimana ya, para penduduk Otherworld ini sudah terlalu nyaman merasakan kedamaian. Jadi ketika kabar buruk datang seperti munculnya makhluk hangus begitu, mereka jadi berpikir hoax kali ya gitu. Di sisi lain kita akan berkenalan dengan seorang siswi baru seperti Bloomy, namanya adalah Beatrix. Beatrix ini adalah salah satu hero Mobile Legends, bukan ya guys. Dia adalah peri udara. Beatrix berusaha menemui Budauling namun pintunya dikunci. Callum selaku asistennya Budauling memberitahu jika pintunya dikunci itu artinya Budauling tidak mau menemui seseorang. Tapi tak lama berselang Budauling tampak membuka pintu karena mau pergi. Beatrix yang tidak menyangka bisa bertemu dengan Budauling menjadi salah tingkah. Ia mengatakan bahwa ia penggemar berat Budauling. Ia sangat menyukai Alfea, sejarahnya, dan bahkan sejarah Budauling. Budauling berkata, "Jika kau menyukai sejarah, cari saja di perpustakaan ya, saya sedang bekerja." Sementara itu, Bloomy sedang duduk di meja belajarnya. Ia memandangi notebooknya yang tertulis beberapa kosakata. Sampai saat ini, Bloomy belum bisa mengendalikan sihirnya. Ingatannya malah tertuju pada suatu kejadian yang dimana Bloomy mengunci diri di kamar. Ibunya geram lalu menyuruh Bloomy untuk keluar, jangan hanya menjadi kutu buku dan nolep. Sontak itu membuat Bloomy marah sampai membanting pintu kamarnya. Tidak ingin mengingat momen tersebut, Bloomy memutuskan untuk datang ke acara pesta sekolah. Di sana ia bertemu lagi dengan Sky. Rupanya Sky masih mengingat Bloomy. Itu sedikit membuat Bloomy terkesan. Lalu Bloomy tiba-tiba bertanya padanya, "Ada apa di luar tabir magis, Sky?" Sky menjawab, "Banyak, ada serigala, harimau, dan ada lagi yang lebih menyeramkan dari itu. Tidak baik pergi keluar tabir magis sendirian." Di tengah percakapan, Stella datang memanggil Sky. Itu membuat Bloom peka dan pergi. Sedikit informasi, Sky adalah mantan kekasihnya Stella. Sepertinya Stella masih menyimpan rasa pada Sky dan tidak rela Sky dekat-dekat dengan Bloomy. Sky yang merasa tidak nyaman langsung pergi meninggalkan gadis itu. Di sisi lain, Bloomy tampaknya benar-benar hendak pergi keluar dari tabir magis. Aisyah saat itu sedang berenang dan tentu saja ia sangat penasaran melihat Bloomy berjalan ke arah hutan. Bloomy terlihat keluar dari tabir magis dan memasuki hutan. Setelah menemukan tempat yang sepi dan luas, Bloomy berusaha mengingat beberapa kejadian yang membuatnya marah. Karena kata Stella, tips mengeluarkan sihir adalah dengan menggunakan emosi.
Bloomy pun mengingat kejadian kebakaran di rumahnya. Ternyata itu berhasil. Bloomy mampu mengeluarkan api di kedua tangannya. Gadis itu terlihat sangat senang. Bloomy menarik napas dan mengumpulkan emosinya, sontak membuat api itu semakin besar. Tapi ia menjadi panik karena tidak tahu cara memadamkannya. Bloomy berusaha menghilangkan apinya dan malah melebar kemana-mana. Bersamaan dengan itu, Aisyah datang lalu menyuruh Bloomy untuk tenang. Bloomy malah marah menyuruh Aisyah untuk pergi meninggalkannya. Tentu saja itu membuat api semakin membesar. Hampir saja sihir apinya melukai Aisyah. Tapi Aisyah menempelkan tangannya di tanah, kemudian muncullah air keluar sehingga memadamkan api sihir Bloomy. Itu membuat Bloomy bernafas lega. Calm down. Asia, you should not be here. It's okay. Just go away! Asia, run! Sesampainya di Alfea, Aisyah heran dengan apa yang dilakukan Bloomy yang begitu sangat membahayakan. Keluar dari tabir magis sendirian. Bloomy meminta maaf karena hampir membakar Aisyah. Kemudian Aisyah menenangkan dengan mengatakan bahwa menjadi peri pasti pernah membuat kesalahan. Mendengar itu, Bloom pun menceritakan masalahnya di rumah. Aku tidak akur dengan ibuku. Ibuku seorang yang banyak bicara, aktif dan mudah bersosialisasi, sementara aku kebalikannya, ujar Bloom. Gadis itu menceritakan, suatu ketika orang tuanya bahkan sampai melepaskan pintu kamar milik Bloom agar Bloom tidak terlalu menutup diri di kamar. Sungguh itu membuat Bloomy sangat marah. Di tengah malam, Bloomy tanpa sengaja mengeluarkan sihirnya sehingga api pun merembet kemana-mana. Itulah kecelakaan yang disebabkan oleh Bloomy. Sihir api yang baru pertama kali dikeluarkannya secara tidak sadar. Setelah menyadari apa yang sedang terjadi, Bloomy segera berlari ke kamar orang tuanya. Ia berusaha menolong ibunya yang saat itu pingsan akibat asap api. Ya, untungnya pada kecelakaan itu orang tuanya Bloomy tidak meninggoy. Hanya ibunya Bloomy saja yang mendapatkan luka bakar di tangannya. Setelah mendengar itu, Aisyah mengungkapkan sesuatu. Bahwasanya ketika Bloom menjelaskan bahwa orang tuanya adalah orang biasa, Aisyah merasa sulit untuk percaya. Dia curiga bahwa Bloomy merupakan seorang changeling. Changeling adalah suatu tindakan yang dilarang dalam dunia peri, guys. Changeling itu artinya adalah bayi peri yang ditukarkan dengan bayi manusia. Jadi misalnya seorang wanita biasa melahirkan bayi di dunia utama, bayinya diambil oleh peri terus ditukar sama bayi peri. Begitu. Pernyataan dari Aisyah ini cukup membuat Bloomy kepikiran. Ia berusaha mencari tahu tentang apa itu changeling. Namun tiba-tiba Stella datang lalu menanyakan apakah Bloomy merindukan rumah. Karena saat ini Stella bersedia meminjamkan cincin ajaibnya jika Bloomy ingin pulang. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Aisyah, Musa, dan Tera kebingungan karena Bloomy tidak ada di kamar. Musa yang untungnya seorang peri pikiran dapat merasakan perasaannya Stella di situ yang merasa bersalah. Bisa ditebak dong, Stella lah penyebab Bloomy menghilang. Stella pun mengakui bahwa Bloomy rindu rumah, jadi ia meminjamkan cincin ajaibnya pada Bloomy. Ketiganya tentu saja kaget. Untuk bisa menggunakan cincin ajaib tersebut haruslah keluar dari tabir magis, menelusuri hutan sampai menemukan gerbang keluar. Gerbang keluar yang digunakan untuk berpindah dari Otherworld ke dunia utama. Tentu saja itu berbahaya, guys. Tapi di saat yang sama untungnya Bloomy selamat, berhasil menemukan gerbang keluar tersebut, dan Bloomy membuat pintu portal di sebuah gudang di dekat rumahnya. Namun cerobohnya Bloomy tidak menutup lagi pintunya dengan rapat, guys. Setelah itu terlihat Bloomy berada di pinggir rumahnya. Ia melakukan panggilan telepon bersama orang tuanya sambil menatap orang tuanya dari jauh. Bloomy merasa senang melihat mereka baik-baik saja. Bloomy kembali ke gudang tua tempat pintu portalnya berada. Namun sebelum pergi ke Otherworld, Bloomy menyempatkan terlebih dahulu untuk mengunjungi sebuah ruangan di gudang itu yang dulunya Bloomy sering menghabiskan waktu sendirian di sana. Ia pun bernostalgia membaca buku-buku lamanya.
Tapi baru saja Bloomy membuka beberapa halaman, ia mendengar suara bisikan-bisikan mengerikan. Bloomy melihat keluar jendela ruangan itu. Betapa kagetnya Bloomy melihat sesosok makhluk mengerikan berdiri di luar sana seperti sedang mencari sesuatu. Bloomy yang kaget sampai-sampai tidak sengaja menjatuhkan cincinnya Stella ke bawah saluran apa itu namanya? Saya gak tahu guys, sebut saja saluran bawah ya. Bloomy mencoba bersembunyi, tapi makhluk itu mengetahui kehadiran dirinya dan berusaha menerobos jendela. Alhasil Bloomy pun masuk ke saluran bawah berusaha mencari cincinnya Stella. Tapi sayangnya saluran bawah tersebut ada sekat besinya. Gadis itu tidak bisa mengambil cincinnya karena terhalangi besi. Dan tiba-tiba si makhluk hangus mengambil cincin tersebut. Bloomy pun berusaha keluar dari saluran bawah itu. Dan ia berlari sekuat tenaga sampai dirinya bertemu dengan Bu Dowling yang memberikan pertolongan dengan membukakan pintu portal. Bloomy pun dapat melihat bagaimana mudahnya Bu Dowling melumpuhkan makhluk laknat itu. GG Gaming ya Bu Dowling ini guys. Ternyata di sana sudah ada teman-temannya Bloomy yang langsung menanyakan keadaan Bloomy apakah baik-baik saja. Bloomy pun mengangguk. Singkat cerita, semua orang telah kembali ke tempatnya masing-masing. Bu Dowling di ruangannya menceritakan kepada Silpa tentang makhluk hangus yang ditemukannya. Bu Dowling ternyata tidak membunuhnya. Ia berkata bahwa dirinya hanya membuat makhluk tersebut pingsan, kemudian mengikatnya di sebuah lumbung di hutan di luar tabir magis. Karena Bu Dowling ingin mencari tahu arti dan maksud kemunculan makhluk hangus ini. Bu Dowling juga menceritakan tentang seorang changeling yang ia temukan di dunia utama yaitu Bloomy. Mengingat umurnya Bloomy 16 tahun sekarang, itu berarti dulu Bloomy ditinggalkan di dunia utama 16 tahun yang lalu oleh seorang peri. Secara kebetulan, makhluk hangus terakhir yang muncul juga 16 tahun yang lalu. Apakah semua ini ada hubungannya? Bu Dowling berkata, Silpa, aku kesulitan. Rosalind merahasiakan terlalu banyak hal dari kita. Siapa itu Rosalind? Lalu di scene berikutnya terlihat seorang siswa Alfea menerobos keluar tabir magis, memasuki hutan dan mengunjungi lumbung tempat di mana Bu Dowling mengurung dan mengikat makhluk hangus. Dia memasuki lumbung itu, kemudian mengeluarkan sihir-sihir Iodoranya untuk membangunkan makhluk tersebut. Ternyata dia adalah Beatrix. Mengapa Beatrix melakukan hal tersebut? Dan kenapa namanya Beatrix? Kenapa tidak Eudora si janda Ratu Petir maksudnya? Inilah Fate The Wings Saga Season 1 Episode 2. Silpa dan Bu Farah berjalan memasuki tabir magis. Mereka sedang membicarakan bahwa kemunculan makhluk hangus mengingatkan pada suatu kejadian. Mereka juga membicarakan tentang banyaknya korban yang mereka bunuh. Sesampainya di lumbung di mana makhluk hangus itu dirantai, ternyata rantainya telah terlepas. Makhluk hangus itu telah menghilang. Scene lalu berganti. Cahaya matahari membangunkan Bloomy yang tertidur lelap. Kejadian semalam rupanya membuat ia sangat lelah. Rupanya Aisyah telah terbangun lebih dulu, bahkan ia telah menyelesaikan rutinitasnya, mandi pagi dan berenang. Di tengah kesibukan mereka masing-masing, nampaknya Tera mengkhawatirkan Stella yang tak pulang semalam. Tak lama kemudian, Stella pun datang dan menanyakan mana cincinnya. Bloomy yang mendengar suara Stella, ia keluar dari kamarnya dan langsung memberitahukan bahwa cincin milik Stella telah diambil oleh makhluk hangus itu. Stella yang terkejut lantas memarahi Bloomy. Dia berkata, "Ibuku adalah ratu kerajaan Solaria dan cincin itu merupakan salah satu perhiasan kerajaan Solaria. Tanya temanmu sefatal apa hal ini," ujarnya Stella. "Lebih fatal orang yang memberikannya," timpal Aisyah memberi pembelaan. Stella menghela napas karena itu benar. Ia lalu berkata akan mencari cara setelah kelas mereka selesai. Dan sampai saat itu tiba, Stella meminta agar semuanya tutup mulut, terutama Tera yang biasanya selalu ember. "Oke, beres kok, tenang," jawabnya Tera. Scene berganti.
Beatrix kembali menemui Bu Dowling. Saat itu Bu Dowling sedang bersama asistennya, Colum. Beatrix berusaha menawarkan diri agar Bu Dowling menerimanya jadi asisten pribadi. Namun Bu Dowling menolak saat itu juga karena sudah ada Colum asisten setianya. Pernyataan itu membuat Beatrix menelan ludah. Hari ini seluruh siswa dikumpulkan di lingkaran batu untuk pengujian sihir. Namun, lagi-lagi Bloomy gagal. Itu membuatnya kesal dan menyerah. The vessel tests your ability to chant. And here in our circle of stone, it's magnified. And electrical properties. Speed, temperature, sound, its power, thoughts, memories, dreams. The lakes and oceans of the world. Soil, sand, rock. Saat pengujian dibubarkan, Bloomy bicara dengan Bu Dowling. Bloomy berkata bahwa ia hampir saja membakar teman sekamarnya karena tidak terkendali. Bu Dowling menjawab bahwa Bloomy hanya perlu berpikir jernih saja. Bloomy juga menanyakan apakah ia seorang changeling? Pertanyaan itu membuat Bu Dowling kaget dari mana Bloomy mendengar hal itu. Kemudian Bloomy menceritakan bahwa kekuatannya susah terkendali, mengingat bahwa ia keturunan peri yang terlupakan. Sungguh berat menerima fakta bahwa orang tuanya di dunia utama ternyata bukan orang tua kandungnya. Dan Bloomy juga bertanya apakah Bu Dowling tahu siapa orang tua kandungnya? Bu Dowling menggeleng tidak tahu. Bloomy bertanya lagi, apa yang harus aku lakukan Bu Dowling? Dan Bu Dowling menjawab, kau hanya perlu masuk sekolah setiap hari Bloomy. Itu saja yang disampaikan Bu Dowling. Di lapangan, Sky berbincang dengan Riven di sela-sela latihannya. Sudut matanya melihat ke arah Stella yang mendekat. Ia meninggalkan Riven dan hendak menemui Stella. Sedangkan Riven menghampiri murid baru bernama Dan. Karena sepertinya Dan ini murid spesialis yang cukup cupu, maka Riven pun memberikan tips-tips biar jago. Meskipun badan mereka kecil gitu. Tak lupa Riven juga mempraktikannya, tentu saja itu membuat Dan takjub. Di sisi lain, Sky mendengarkan Stella yang mengadu. Stella mengungkapkan bahwa cincinnya hilang. Ia berniat untuk mengambil itu dari makhluk hangus. Karena ia benar-benar harus mengambilnya. Stella memberikan pelukannya pada Sky karena telah mengerti. Gadis itu pun berpamitan karena melihat Silpa menghampiri Sky. Silpa tertawa kecil melihat kelakuan anak angkatnya yang mulai mendekati Stella kembali. Beatrix dengan keangkuhannya merangkul Riven tiba-tiba. Kemarin mereka sempat berkenalan singkat di perpustakaan guys. Sejak saat itu mereka cukup dekat. Beatrix meminta Riven untuk membantunya masuk ke ruangan kepala sekolah karena ada banyak hal yang disembunyikan di sana. Riven menyetujuinya jika Beatrix memberikan imbalan. Scene berganti, Bloomy dan ketiga temannya sedang makan di kantin sekolah. Teman-temannya Bloomy mengkhawatirkan tentang berita yang tersebar, yaitu gosip Bloomy adalah seorang changeling. Gosip itu telah tersebar di seluruh Alfea dan itu membuat Bloomy makin penasaran dengan orang tuanya. Stella kembali menemui Bloomy di kantin, kali ini ia bersama Sky. Stella menunjukkan peta Alfea kepada Bloomy. Ia berniat mengajak Bloomy pergi untuk mengambil cincin ajaib yang ada pada makhluk hangus. Meskipun makhluk hangus itu telah dikurung dan dibius, tetap saja membuat Aisyah dan yang lain khawatir. Sky mendekati Bloomy. Di situ ia berbisik mengaku baru saja ia tahu tentang kejadian semalam pada Bloomy. Apa kau tidak apa-apa? Tanya pemuda itu. Ya, seperti yang kau lihat, jawab Bloomy singkat. Sky, panggil Stella yang memperhatikan Sky sedang berbicara nampaknya membuatnya cemburu. Stella mengelus Sky seolah memberi tanda bahwa ia lebih dekat dengan Sky. Bloomy seketika menyetujui ajakan Stella, cukup membuat teman-temannya kaget apalagi saat ini Bloomy belum bisa mengendalikan sihirnya. Stella berterima kasih kepada Bloomy yang sudah mau bertanggung jawab. Beritahu saja aku waktunya kapan kita pergi, ujar Bloomy sebelum ia beranjak dari duduknya. Bloomy bergegas ingin pergi ke lingkaran batu. Sky tiba-tiba mengejarnya. Sky berkata Bloomy tak perlu mengikuti Stella ke hutan, ada banyak cara lain. Namun Bloomy tetap ingin pergi karena menurutnya ini adalah kesalahannya. Di situ Sky juga berusaha menjelaskan bahwa ia dan Stella dulu memang pacaran dan sekarang sudah berakhir. Tapi Stella kembali mendekat padanya.
Sky juga bingung dengan hubungannya itu. Ya, maksud Sky adalah dirinya tidak ingin Bloomy berpikir kalau Sky ini fuckboy atau apalah yang mendekati cewek lain gitu. Penjelasan Sky membuat Bloomy tertawa kecil. Bloomy mengatakan ia tidak memikirkan Sky karena mereka baru-baru ini saling mengenal. Bloomy pun pergi meninggalkan Sky. Kini Beatrix telah berada di ruangan kepala sekolah bersama Riven. Beatrix berusaha memeriksa satu persatu buku dengan sihirnya. Riven bertanya apa yang gadis itu cari. Beatrix menjawab, "Aku mencari buku yang tak diajarkan pada murid. Aku yakin sekolah ini menyimpan sejarah yang gelap," kata Beatrix. Sementara Bloomy, ia sudah berada di lingkaran batu. Ia membuka notebooknya. Beberapa catatan sihir ada di dalamnya. Di sana tertulis pikiran jernih, positif, plus emosi. Saat Bloomy berusaha menyalurkan sihirnya, Stella datang dan meledek Bloomy yang berlatih menggunakan catatan. Ia bahkan menyinggung bahwa Bloomy bukan anak kandung dari orang tua aslinya. Itu membuat Bloomy marah. Stella juga berkata bahwa Bloomy adalah changeling dan pernah hampir membunuh orang tuanya sendiri. Hal itu membuat Bloomy semakin marah. Bloomy menaruh tangannya di wadah lalu sihir apinya keluar. Considering she's not your actual, probably not that last one anymore, right? So put your worthless changeling hands on that bowl. This magic comes from the worst emotions, anger and rage. Ya, Stella hanya memancing agar Bloomy merasakan emosi dan bisa mengeluarkan sihirnya. Itu membuat Bloomy senang, namun itu belum seberapa. Berada di ruangannya, Silpa dan Bu Dowling kembali membicarakan makhluk hangus yang lepas. Silpa menyatakan bahwa besok ia akan pergi keluar tabir magis untuk memburu dan mencari makhluk hangus tersebut bersama dengan pasukannya yang banyak. Singkat cerita, besoknya Silpa telah sampai di hutan di luar tabir magis, tepatnya di wilayah hutan sekitar lumbung. Lengkap dengan senjatanya, Silpa keluar dari mobil miliknya. Ia melihat sekelebat sosok tak jauh dari lumbung, seperti orang namun memakai jubah. Silpa hendak memasuki mobilnya, namun tiba-tiba suara auman makhluk hangus terdengar. Scene berganti, Aisyah telah menyelesaikan rutinitasnya, sementara teman-temannya yang lain masih tertidur. Saat Aisyah merapikan kamarnya, ia tidak sengaja membaca notebook milik Bloomy yang terbuka di meja. Di sana ada sebuah tulisan yang cukup menarik perhatian Aisyah. Gunakan amarah ketakutan, apakah Stella benar? Aisyah lalu menceritakan hal itu kepada Musa karena ia keberatan dengan hal yang Stella ajarkan pada Bloomy. Musa menanggapi, "Apa kau cemburu, Aisyah? Kenapa begitu penting bagimu berteman dengan Bloomy?" "Maaf, aku tidak bisa berkomentar tentang itu," ungkapnya Musa. Kemudian Aisyah menjawab bahwa dengan teman sekamar haruslah saling peduli. Lalu Aisyah juga menanyakan tentang Musa yang katanya sedang nge-stalking seorang pemuda berjaket hijau, apakah sudah mendapatkan hasil? Sepertinya sih belum. Tapi karena kebetulan pemuda berjaket hijau itu ada di sana, Aisyah lantas memanggilnya dan memberitahu bahwa Musa temannya ini naksir. Pemuda bernama Sam itu menghampiri dan berkata, "Benarkah itu? Kalau begitu beruntungnya aku," ucap dia sambil tersenyum kepada Musa. Aisyah pun meninggalkan mereka berdua. Scene berganti. Di taman rumah kaca nampak Tera dan Dan sedang bersama. Sebelumnya Tera sempat menolong Dan dari gangguan bullying senior. Jadi ya mereka berdua menjadi berteman. Namun Dan memutuskan pergi setelah menerima pesan dari Riven. Riven sendiri ternyata sedang bersama dengan Beatrix. Tak lama Sky datang ke sana. Ya, Sky adalah teman sekamarnya Riven. Melihat Riven sedang bersama seorang perempuan di tempat mereka, Sky sedikit tidak suka. Karena orang ketiga adalah setan. Sky jadi setan dong. Sky di situ memberitahu Riven bahwa tentara Solaria saat ini sedang berburu makhluk hangus. Beatrix yang mendengar itu kemudian pergi dengan alasan ingin ke perpustakaan. Scene berganti. Aisyah dan Bloomy sedang terjebak bersama di kamarnya. Bloomy yang sedang sibuk dengan laptopnya, sementara Aisyah bingung harus bicara mulai dari mana. Aisyah kemudian mulai membuka mulut. "Bloomy, kamu gak perlu belajar sihir dari Stella.
Metodenya itu gak bisa diandalkan. Bloomy bertanya dari mana Aisyah tahu dirinya belajar sihir dari Stella. Aku membacanya di catatanmu, jawab Aisyah. Bloomy pun bertanya lagi kenapa Aisyah membaca catatannya. Aisyah berusaha menjelaskan yang dia maksud hanya ingin membantu Bloomy. Tetapi Bloomy berusaha menolak bantuan dari Aisyah. Lalu tiba-tiba Stella datang memberitahukan bahwa makhluk hangus telah dipindahkan. Mereka harus segera mengambil cincin ajaib itu. Aisyah di situ berusaha mengingatkan bahwa itu adalah ide buruk, namun tak dihiraukan oleh Bloomy. Sementara Musa sedang bersama Sam, lelaki yang punya emosi tenang. Musa tertarik dengannya. Tiba-tiba Musa mendapatkan pesan dari Tera bahwa makhluk hangus itu telah dipindahkan. Ayo pergi, katanya. Kini mereka telah berada di luar tabir magis. Tera membawa Zanbak untuk berjaga-jaga. Apa itu Zanbak, guys? Nantilah ya dikasih taunya. Sesampainya di lumbung, Musa merasakan ada emosi yang buruk. Ia lantas berjalan berlawanan dengan Bloomy. Tera berlari mengejar Musa. Sementara Stella, Bloomy, dan Aisyah yang memasuki lumbung mendapati makhluk hangus sudah tidak ada di sana. Ya tentu saja kan sudah lepas. Stella merasa kesal karena cincinnya belum kembali. Sementara Musa dan Tera sedang mencari emosi buruk yang dirasakan Musa. Tiba-tiba Musa berteriak kesakitan. Tera panik dan ia pun berteriak, "Teman-teman, ada masalah di sini." Mendengar teriakan Tera, semua yang di lumbung bergegas keluar kecuali Bloomy. Rupanya masalah itu adalah mayat-mayat yang tergeletak dengan tubuh yang hancur, kulit yang tergores dan bersimbah darah. Namun ada satu korban yang masih bergerak, itu adalah Silva. Aisyah panik Bloomy tidak ikut, ia lalu berlari mencari Bloomy. Tera menyarankan Stella ikut mencari Bloomy, biar dirinya dan Musa yang akan menolong Silva. Bloomy berjalan mengikuti alunan suara yang memanggilnya. Kini Bloomy telah masuk ke dalam hutan yang gelap. Suara yang memanggil namanya semakin keras. Namun tiba-tiba ada auman makhluk hangus yang mendekat. Bloomy bersiap mengumpulkan sihirnya dengan emosi yang positif, jernih dan tenang. Terlihat makhluk hangus itu berlari dan hendak menerkam tubuh Bloomy. Makhluk tersebut terbakar oleh apinya Bloomy. Aisyah yang menyaksikan itu bernapas lega dan takjub pada Bloomy yang bisa mengendalikan sihirnya. Bloomy mulai mencari letak cincin Stella pada tubuh makhluk itu. Dengan keberaniannya, Bloomy berhasil mengambil cincin tersebut dari tubuh makhluk hangus. Sedangkan di saat yang sama, Tera membantu Silva meminum Zanbak supaya racunnya tidak cepat menyebar. Jadi kalau seekor makhluk hangus menyerang manusia guys sampai melukainya gitu, maka manusianya akan terinfeksi, lukanya akan terinfeksi dan akan mati secepatnya. Dan Zanbak adalah sebuah ramuan yang dibuat khusus untuk menangkal racun dari serangan makhluk hangus. Stella yang seharusnya mencari Bloomy, dia malah kembali ke Alfea menemui Sky. Sky panik begitu mengetahui Stella tersesat. "Makhluk itu telah kabur dan aku kehilangan kekuatanku, Sky," ucap Stella. Tiba-tiba sekolah digemparkan dengan kedatangan Silva yang dipapah oleh Musa dan Tera. Semua orang panik. Dan juga ada di sana turut membantu memapah Silva. Di sisi lain, Beatrix berlari menemui kepala sekolah tentu untuk melaporkan kabar tersebut. Budauling dan Callum bergegas keluar, namun Beatrix tak kembali ikut. Ia tersenyum sambil berjalan mengeluarkan sihir petirnya dan mencoba membuka pintu rahasia di ruangan itu. Ini anak satu meresahkan ya teman-teman. Budauling menemui Silva di rumah kaca. Silva sedang diobati oleh Harpy. Keadaannya buruk. Silva berkata, "Makhluk hangus itu telah lepas sebelum kami ke sana. Tapi aku sempat melihat seseorang di sana," ungkap Silva. "Jadi maksudmu ada seseorang yang sengaja melepasnya?" tanya Budauling. Dan seseorang itu tentunya adalah Beatrix teman-teman. Mereka tidak tahu akan hal itu. Beatrix masih berusaha membuka pintu rahasia.
Namun aksinya digagalkan dengan kedatangan Gollum yang langsung memberitahukan bahwa Bu Dowling telah memberikan sihir tertentu untuk mengunci pintunya. Jadi Beatrix tidak bisa sembarangan membukanya. Melihat kelakuannya Beatrix di ruangan ini mencoba membuka pintu rahasia Bu Dowling, Gollum pun langsung mengetahui Beatrix lah yang membebaskan makhluk hangus itu. Dan Beatrix memanfaatkan keadaan untuk bisa masuk ke ruangan kepala sekolah. Di situ Beatrix memberi reaksi yang santai. Oke, aku anggap kau tahu. Berarti kau tahu cara membuka pintu menyebalkan ini kan? Tanya Beatrix. Tentu saja Gollum tidak bisa, ia bukanlah seorang peri. Beatrix lalu mencoba meyakinkan Gollum untuk membantunya melakukan hal ini. Beatrix menghasut Gollum dengan mengatakan bahwa mereka harus mengetahui apa isi pintu rahasia ini. Sebab Bu Dowling, Silpa, dan Harvey telah menyimpan rahasia kotor selama 16 tahun, ungkapnya Beatrix. Sementara Aisyah dan Bloomy telah berada di asrama. Aisyah memberitahukan bahwa Silpa telah dirawat. Saat mereka sedang bercanda, tiba-tiba Stella datang menanyakan cincin ajaib miliknya apakah dapat. Bloomy pun mengeluarkan cincin tersebut dan hendak mengatakan tentang betapa sulitnya ia mengambil cincin ajaib ini. Tetapi Stella tidak ingin mendengar apa-apa dan pergi begitu saja. Sky yang ikut dengannya menatap dalam Bloomy sebelum ia pergi diajak Stella. Aisyah dan Bloomy bersiap untuk tidur. Tetapi sebelum itu Aisyah menanyakan kenapa Bloomy sewaktu di lumbung pergi sendirian mencari makhluk hangus. Bloomy mengatakan bahwa ini aneh. Ia bisa merasakan ada sihir di sekitarnya. Intinya, Bloomy bisa merasakan keberadaan si makhluk hangus. Jadi itulah jawaban bagaimana bisa si Bloomy menemukan makhluk hangus itu. Saat sedang berbicara, Bloomy tiba-tiba berhenti bicaranya. Aisyah yang heran kemudian melihat ke arah sahabatnya itu. New and kind of scary. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye. 아무것도 몰라 하는 듯뼈처럼 봐요 이젠 지쳐가요 이젠 지쳐가요 우리 그만 만나요 눈물을 걸어가고 있어 Baby I don't